Kalau kita mau berkomunikasi dengan uang, hati kita mau berkomunikasi dengan uang, pasang rasa besar diri sama uang, pasang rasa gagah kepada uang. Itu loh. Dengan cara apa? Merasa kaya. Itu namanya rasa besar diri sama uang. Jangan merasa kecil, tetapi merasa besar. Sekarang membesarkan diri sama uang itu bagaimana sih? Membesarkan diri sama uang itu, kita tidak mengalami rasa down ketika berhadapan dengan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam jumpa, ini kita ketemu lagi. Nah, ini yang saya mau bicarakan adalah bagaimana sih kita itu kemudian berkomunikasi, mengkomunikasikan hati kita dengan uang. Anda percaya nggak? Uang itu bisa kita ajak komunikasi. Kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kita ajak, kalau orang Jawa bilang itu rudungan, obrol-obrolan ya gitu. Uang itu bisa kita ajak komunikasi. Makanya uang ketika kemudian dikomunikasikan dengan bahasa hati yang kufur, yang terjadi adalah inna azabi lasyadid. Yang terjadi adalah turunnya azab. Karena kita berkomunikasi dengan kuat, tetapi menggunakan kufur nikmat. Kalau kita itu mau komunikasi dengan uang, ya harus dengan rasa syukur, rasa gembira, rasa merasa diberi anugerah. Rasa gimana kita itu merasa diberi nikmat. Dengan rasa syukur. Nah, kalau kita itu dengan hati yang syukur, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah rezeki kita, akan ditambah nikmat-nikmat kita. Jadi makanya uang itu bisa kita ajak komunikasi. Ya, dengan menggunakan hati kita ya. Itu. Kita ajak dengan komunikasi dengan hati kita. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita berkomunikasi dengan uang ya? Hati kita berkomunikasi dengan uang agar kemudian uang itu betah sama kita ini loh. Karena begini, semua benda-benda baik yang hidup maupun yang mati di alam semesta ini semuanya bisa kita ajak komunikasi dengan hati kita. Hati kita itu mempengaruhi kepada benda-benda di sekeliling kita. Contohnya kayak gini. Ketika hati kamu itu marah, itu, kemudian ada kucing yang di dekat kita. Bisa kucingnya itu kabur. Karena bisa menjadi sasaran kemarahan kita. Kayak gitu. Ketika kita itu kemudian hatinya itu sedang marah, benda-benda itu kemudian semuanya bisa menjadi hancur. Ya karena kita banting kan ujung-ujungnya. Kayak gitu loh. Jadi yang namanya kemarahan itu bisa menjadikan alam semesta ini terpengaruh oleh kemarahan kita. Itu. Karena memang hati kita itu selalu berkomunikasi dengan alam semesta, baik itu yang hidup maupun yang tidak hidup. Percaya nggak coba? Dalam satu penelitian, itu disebutkan bahwa perempuan yang suka bawel, itu masakannya mudah basi. Perempuan yang suka bawel, suka menggerutu, itu ya, masakannya itu mudah basi dia itu. Karena apa? Ketika dia masak, sementara dia itu perempuan yang mudah menggerutu, mulutnya juga bawel, dia itu sambil masak, sambil mencaci maki. Yang terjadi, masakan tersebut kemudian terkena vibrasi getaran hatinya. Sementara yang namanya masakan itu berkomunikasi sama kita. Kemudian yang terjadi apa? Masakannya mudah basi. Ini. Beda lagi. Ya, beda lagi kalau kemudian ketika masak. Yang masak itu dengan senyum-senyum, dengan hati gembira, kayak gitu. Dengan hati yang ceria. Ini masakannya bisa awet loh. Dan saya juga sudah bolak-balik membuktikan. Ketika hati saya itu sedang tidak nyaman, itu kemudian menarik ketidaknyamanan serupa. Lagi marah, kecewa sama anak misal Pak. Nanti merembet
Saya nyalain motor, ternyata ada kendala. Saya nyalain laptop, ternyata ada kendala. Karena memang hati kita itu selalu berkomunikasi kok dengan benda-benda di sekeliling kita. Maka ini apa? Perempuan bawel, masakannya mudah. Ini penelitian ilmiah loh. Cuman saya lupa kayak baca di mana itu kan. Lo percaya nggak sih? Di kampung itu kan, orang kaya, rezekinya itu nyengitin banget loh. Nyebelin banget. Orang kaya ini. Orang kaya itu, biasanya, kalau dia tanam pisang, hasilnya besar, gede-gede, tanamannya juga subur. Bahkan di kampung halaman saya itu ada orang kaya, dia itu juragan tanah. Gitu ya. Itu ada mangga, di mana mangga tersebut tumbuh, pohon mangganya itu tumbuh, tapi ya jelas itu tidak ditanam tidak. Karena tumbuh di tengah-tengah semak-semak belukar. Jelas nggak ditanam. Itu cuman tidak sengaja ada orang buang biji mangga, kemudian tumbuh di sana. Lihat setelah gede, Masya Allah, buahnya itu rimbun. Orang Jawa bilang mentok, itu ya. Buahnya itu rimbun banget itu. Jadi nggak ada yang namanya tanaman mangga kok bisa-bisanya ya kemudian tidak ditanam tidak apa, itu rimbun. Orang kaya kayak gitu semuanya loh. Mertua saya itu ya, kan orang kaya mertua saya itu. Ini di depan toko beliau, itu kan ada fotokopian. Ada di depan toko beliau itu ada pohon mangga. Nah, pohon mangganya ini ditanam oleh pemerintah. Sepanjang pinggir jalan itu ada tanaman pohon mangga. Ini pohon mangga yang ada di depan tanahnya orang lain, di depan rumahnya orang lain, itu kata orang itu nggak begitu enak. Tapi katanya yang paling enak itu adalah mangga, tanaman mangga yang ada di depan toko mertua saya itu. Terus buahnya juga Masya Allah rimbun. Buahnya itu mendot kayak gitu loh. Sudah rasanya enak, lebat lagi buahnya itu. Banyak. Kok bisa nggak diapa-apain? Ya, nggak diapa-apain kok bisa seprimbuk itu buahnya. Itu. Kemudian enak juga, rasanya manis. Ini. Biasa kok itu orang-orang kaya itu mereka punya pisang, nggak dirawat, nggak apa, pohon pisangnya ya hasilnya bagus. Bahkan saya itu ada seorang juragan, itu juragan kentang. Kerjaannya itu, kerjaan beliau itu adalah menggarap kentang di Dieng Wonosobo, Jawa Tengah ini. Dia itu biasa mengontrak tanah ataupun membeli tanah kemudian ditanam kentang. Memang dia itu juragan pertanian kentang. Kaya, oke. Yang melucu kayak gini. Petani yang lain itu seringkali kerap mengalami gagal panen. Karena kena virus lah, kena hujan lah, kena apalah, pada kentangnya kemudian busuk. Tapi teman saya ini, itu lucu. Boleh dikatakan sampai tetangganya itu heran. Dia kok panen gak pernah gagal ya? Orang lain, petani lain itu gagal panen. Karena ada macam-macam penyakit, ada macam-macam kendala. Dia nggak pernah gagal. Panennya selalu melimpah luar biasa. Ini. Kok bisa kemudian energinya orang kaya seperti itu? Orang miskin sebaliknya. Dia itu punya tanaman, sudah dipelihara sebaik mungkin. Kayak gitu. Hasilnya ya acak klik. Itu. Saya itu ada seorang miskin, tetangga saya sendiri. Lucu, dia itu menanam jeruk bali. Itu. Dia menanam jeruk bali, setelah kemudian ditanam itu dirawat sedemikian rupa. Pokoknya ya, ketika kemarau ya aktif disiram. Ada penyakit yang sengaja, kemudian dia itu mencoba mencegah hama tersebut. Kayak gitu. Lah, begitu dia itu aktif memeliharanya, pokoknya dengan effort yang lumayan tinggi lah. Kayak gitu kan merawatnya. Sampai suatu ketika, pohon apa ini namanya? Jeruk bali ininya ya, itu nggak buah-buah. Tapi kemudian terserang hama. Ketika terserang hama,
itu dia mencoba menghilangkan menggunakan sunlight. Itu loh ya, menggunakan sunlight. Semprot pakai sunlight. Dan ternyata pohon tersebut, jeruk Bali tersebut, itu lama nggak berbuah, nggak memunculkan buah-buah, nggak menghasilkan buah. Lama. Sampai akhirnya, setelah ditunggu lama, berbuah juga. Ini buahnya cuma apa? Keluar 3. Sudah ditunggu lama, efek merawatnya juga luar biasa lama. Ketika berbuah cuma 3. Itu saja, ketika dipanen buahnya, dimakan, ternyata bau sunlight. Gara-gara apa? Itu disemprot menggunakan sunlight gitu ya. Coba, orang miskin punya tanaman, kok bisa seperti itu layung? Nggak mau berbuah. Itu. Tanam padi ya. Kemudian secara kebetulan dimakan tikus. Kemudian kebetulan dimakan hama. Kok nggak bisa melimpah? Ini karena apa? Hatinya orang kaya dengan hatinya orang miskin, itu ketika berkomunikasi dengan rezeki, berkomunikasi dengan uang, itu beda. Orang kaya itu merasa punya loh. Saya orang berpunya ya Allah, saya orang kaya. Terus komunikasinya apa? Saya orang kaya, saya orang kaya. Dia merasa melimpah. Loh, orang kaya kan begitu masuk rumah, rumahnya bagus. Yang muncul apa kalau rumahnya bagus? Ya munculnya saya orang kaya, iya kan? Itu. Perasaan yang terungkap, saya orang kaya, saya orang melimpah. Begitu naik mobil, mobilnya bagus. Muncul lagi, oh saya orang kaya ya. Kayak gitu. Begitu buka bantal, di bawahnya ada simpanan uang, lihat uap, wah saya orang kaya ya. Seperti itu terus. Ketika dia pakai baju, bajunya baju mahal. Gitu kan? Wah, saya orang kaya ya. Muncul rasa seperti itu. Oh, saya orang kaya. Kemudian lagi, ketika dia itu buka dompet, isinya adalah uang yang merah-merah. Muncul lagi di hati, saya orang kaya. Dipacu terus komunikasi hatinya dengan uang bahwa saya kaya, saya kaya. Lah, merasa kaya itu sama saja merasa bersyukur. Laki syakartum la azidannakum. Yang terjadi itu. Akhirnya, ya, karena komunikasi ini bahwa dia merasa kaya, merasa kaya, akhirnya itu terjadi yang namanya vibrasi ke alam semesta. Yang akhirnya apa? Ya ini, mangga. Nggak ditanam saja bisa buahnya rimbun, subur, rimbun, hasilnya, Masya Allah. Mangga nggak ditanam, nggak apa. Bisa yang lain rasanya asam, rasanya kecut. Si miliknya orang kaya rasanya manis. Itu ya, tanam kentang, yang lain gagal panen, dia bisa sukses tiba-tiba panennya melimpah. Karena apa? Hatinya sudah berkomunikasi bahwa saya kaya, saya kaya, saya kaya, saya punya. Ini. Beda lagi loh ya. Orang miskin, coba. Orang miskin ketika masuk rumah, rumahnya bocor. Hatinya ngomong apa? Saya orang miskin ya, mau ganti ini talang bocor gak ada uang. Sudah bicara kepada Allah, saya miskin. Iya kan? Gitu loh. Dia kemudian apa? Mencoba menyalakan motor. Ngeng, aduh. Motornya rusak. Aduh, motor saya jelek. Dia ngomong lagi ke hati, saya orang miskin. Begitu nyalakan HP, HP-nya ternyata kacanya itu pecah. Itu kan apa namanya? Petak bagian kacanya. Dia ngomong apa lagi? Saya miskin. Itu ya, naik motor merasa miskin, masuk rumah merasa miskin, pegang HP merasa miskin. Itu masuk warung, set pilih-pilih barang itu aja lah yang murah. Karena apa? Merasa nggak punya uang, beli rokok, udahlah itu 76 aja yang murah. Sudah, di hati sudah ngomong, itu aja yang murah. Karena dia merasa nggak punya uang. Dia sedang berkomunikasi dengan hatinya bahwa dirinya adalah orang miskin. Hasilnya, ini vibrasinya menjadi apa? Ketika dia menanam pohon, ya sudah dirawat sedemikian ekstra. Tapi ya malah gak keluar buah. Itu. Cuma tanam jeruk Bali, sudah dirawat begitu ekstra, ternyata cuman berbuah 3. Itu saja berbau sunlight. Ini kan
komunikasi hatinya dengan alam semesta yang begitu itu. Selalu ngomong, saya miskin, saya miskin, saya miskin. Maka orang yang sudah kadung kaya, dia itu hatinya itu memang mampu berkomunikasi bahwa saya melimpah, saya melimpah, saya melimpah. Orang miskin selalu berkomunikasi dengan hatinya, saya tidak punya, saya kekurangan, itu sebuah kekurangan. Yang terjadi ini. Makanya orang kaya itu ya lucu, bisa dia itu main ke kebun, kesandung loh, tapi kesandung duit. Gitu orang kaya kayak gitu. Itu cuma main ke kebun, kesandung uang. Ini beda dengan orang miskin, sudah nyari-nyari uang, gak nemu-nemu uang, karena komunikasi hatinya sudah berbeda ini. Maka sekali lagi Fema, kita itu bisa berkomunikasi baik dengan benda hidup maupun dengan benda mati. Kita bisa berkomunikasi, bisa kita ajak komunikasi semuanya itu. Makanya orang-orang yang kemudian punya perasaan yang sudah terasah tajam, mereka itu mampu berkomunikasi dengan alam semesta. Mbah Marijan misalkan, ketika muncul wedhus gembel, artinya uak hitam, itu ya yang mau meletus itu, itu kemudian apa? Cuman, assalamualaikum. Ini wedhus gembelnya ini masuk lagi, nyelurup, kayak gitu loh. Gak jadi meletus. Karena memang alam semesta itu bisa kita ajak komunikasi. Assalamualaikum, Mbak Bazir kayak gitu, ini turun lagi. Itu Umar bin Khattab ketika Sungai Nil itu banjir bandang, cuma dikasih surat, Sungai Nil kamu jangan banjir terus ya, jangan kurang ajar. Kamu sudah takluk di wilayah Islam. Dan zaman banjir disurati. Nurut sampai sekarang Sungai Nil nggak pernah banjir itu. Padahal sebelum Sungai Nil itu takluk, Mesir itu takluk sama Umar bin Khattab, Sungai Nil kerjaannya banjir. Nih, kalau banjir, Masya Allah, menghabiskan itu. Banyak korban. Lah ini loh, jadi orang-orang yang sudah terasah perasaannya mampu berkomunikasi secara langsung dengan alam semesta. Maka ini kita itu juga dia punya kemampuan berkomunikasi dengan alam semesta, termasuk berkomunikasi dengan uang. Ya tadi silahkan. Lihat sendiri, amati sendiri. Kebunnya orang kaya beda dengan kebunnya orang miskin. Kebunnya orang kaya, sawahnya, hasilnya, aduh, bikin ngiler. Kelapanya bikin ngiler. Pisangnya, pohon pisangnya bikin ngiler. Hasilnya loh, melimpah. Tapi orang miskin, ya Allah, punya ayam aja itu bisa kurus, kurang gizi itu loh. Padahal sudah dirawat, ya, sudah dirawat begitu ekstra. Nanti tiba-tiba ayamnya mati. Situ ada celakanya itu ada saja orang miskin itu. Karena komunikasi hatinya dengan rezeki itu ya memang kurang lancar, kurang kurang harmoni ini. Lihat sekarang yang kita itu kalau mau berkomunikasi dengan uang itu bagaimana sih perasaan yang tepat berkomunikasi dengan uang? Kalau kita mau baik di dalam berkomunikasi dengan uang, ini ya, yang pertama kita itu harus memiliki mental sebagai tuannya uang, sebagai rajanya uang. Loh, kenapa kita harus punya mental sebagai tuan? Dikarenakan apa? Memang hakikatnya kita diciptakan oleh Allah itu sebagai majikan uang. Kita bukan budak uang loh. Coba, uang itu diciptakan supaya kamu melayani uang, apa supaya kamu dilayani uang? Supaya dilayani uang. Supaya dilayani uang. Uang itu pelayan kita loh. Lah kita butuh makan, kan kita dilayani oleh uang. Kita butuh baju, dilayani oleh uang. Itu. Makanya seluruh alam semesta ini diciptakan untuk melayani manusia. Kangkung dirajang-rajang, ditumis, ya kan? Untuk kita konsumsi. Kambing disembelih, kemudian disate, kita makan, kita konsumsi. Kambing diciptakan untuk melayani kita. Kangkung diciptakan untuk melayani kita. Mobil diciptakan untuk melayani kita. Coba kalau sekarang, kamu yang disembelih, kemudian disate untuk kambing. Atau kamu ditumis untuk kangkung. Disembelih, kemudian ditumis,
berikan ke kangkung. Enggak kan? Kebalikannya, kangkung yang disuruh melayani kita, kambing yang disuruh melayani kita. Karena kita rajanya. Uangku diciptakan supaya melayani kita loh. Kita rajanya. Lah, kadang ada orang yang tidak bisa memasang mentalnya sebagai tuannya uang, sebagai majikannya uang. Malah dia memasang mental sebagai budaknya uang. Loh, budaknya uang itu bagaimana sih? Budaknya uang itu ya, dia itu kemudian semua perasaannya itu dikendalikan oleh uang. Ketika uangnya sedikit, dia jadi irit, pelit, nggak ketulungan. Itu namanya budak uang. Ketika dia melimpah, nanti dia lupa diri. Gara-gara uang, dia tidak bisa mengendalikan diri. Itu namanya orang yang menjadi budaknya uang. Jadi menjadi budak uang itu bisa ketemu sama orang yang tidak punya uang, bisa juga ketemu sama orang yang punya uang, sama-sama itu. Ini loh, sama-sama keduanya. Kita itu harus memasang mental sebagai tuannya uang. Lo yang namanya tuan itu suka nyuruh apa suka disuruh? Suka nyuruh. Suka nyuruh. Kemudian mentalnya yang namanya tuan, mentalnya majikan itu biasanya asor, apa, besar diri. Besar diri. Besar diri kan? Itu. Mereka itu yang namanya majikan punya mental memimpin. Punya mental membesarkan diri juga. Kayak gitu loh. Sekarang membesarkan diri sama uang itu bagaimana sih? Membesarkan diri sama uang itu, kita tidak mengalami rasa down ketika berhadapan dengan uang. Contohnya kayak gini. Beras kita sedang habis. Kayak gitu kan. Kalau mentalnya mental budak, di hatinya akan ngomong kayak gini. Aduh, beras lagi mahal-mahal, kok malah berasnya habis. Ini dari mana lagi ya uangnya? Ini mental down. Itu loh. Tapi kalau mentalnya majikan enggak, dia akan ngomong di hati. Pasti besok ada jalannya. Pasti saya besok dapat rezeki untuk beli beras. Ini namanya mental yang besar hati sama uang. Sifatnya uang itu nyebelin, kok. Uang itu sombong. Uang itu sifatnya sombong, gak ketulungan. Gimana sombongnya uang? Lah iya, uang itu mau mendekatnya sama orang kaya. Sama orang miskin apa dia mau mendekat? Enggak mau. Itu loh, datang-datang sama orang kaya, datang-datang sama orang kaya. Eksklusif uang itu. Dia gak mau mendatangi orang miskin. Berarti kan maunya bergaul hanya dengan orang kaya. Sombong nggak? Sombong. Sombong. Eksklusif nggak? Eksklusif. Coba, ngadepi karakter yang sombong kayak gitu gimana? Kalau kita merendah, sementara uang itu sombong, kita kok kemudian merendah sama orang sombong, ya malah kita hancur. Makanya kan ada kalimat, menyombongi orang yang sombong itu adalah pahala. Itu, menyombongi orang sombong itu pahala. Lah, kadang kan, kita itu tidak bisa sombong sama uang. Padahal uang itu karakternya sombong. Lah, iya kalau manusia karakternya bisa ganti. Sekarang sombong, besok mungkin dia itu tawadu. Sekarang tawadu, mungkin besok dia sombong ganti-ganti. Kalau uang tetap kayak gitu. Sepanjang sejarah dari zaman Adam sampai sekarang, uang itu mau mendekatnya sama orang kaya. Berarti kan sombongnya itu nggak bisa dicegah, nggak bisa nggak bisa diurus lagi sudah, nggak bisa diperbaiki lagi. Memang sudah karakternya itu sombong uang itu. Lah, karakter sombong kok nggak mau berubah? Cara ngadepinnya harus bagaimana kita? Sombong. Ya sudah, mau nggak mau kita harus punya level yang lebih tinggi daripada uang. Kita sombongi sekalian. Itu loh, caranya sama-sama uang bagaimana sih? Ya ini, kita tidak mudah down ketika menghadapi kesulitan uang. Itu. Atau mungkin kita sedang punya uang. Kemudian kita membelanjakan harta. Kemudian apa? Kita self-talk, ngomong sama diri kita sendiri. Aku sudi. Aku punya uang. Ngomong kayak gitu sama diri sendiri, mengkomunikasikan hal seperti itu sama uang. Itu orang sombong atau bukan? Sombong, tapi sombong sama uang. Ini loh, dia sombong tapi sombongnya sama loh, merasa punya,
Aku punya, saya aja yang bayar. Kita masuk restoran bareng-bareng teman. Ya gitu. Kemudian apa? Merasa di hati, wah, ini kayaknya saya paling kaya di sini loh. Udahlah, saya aja yang bayar. Dia bayar praktikan tetapi merasa kaya. Sombong kan? Membesarkan diri kepada uang. Ini yang namanya mental sebagai majikan. Mental sebagai tuannya uang. Ini. Tapi kalau kemudian masuk restoran bareng sama teman-teman, kemudian apa? Teman-temannya nggak mau bayar. Dengan kepepet akhirnya dia yang membayar. Tadi perasaannya seperti ini. Kok saya yang disuruh bayar? Aduh, eman-eman banget ini buat bayar. Nah, tersinggung di hati. Itu loh. Berarti dia itu mentalnya adalah mental budak. Karena apa? Tidak bisa membesarkan diri di depan uang. Maka komunikasi hati kita pertama dengan uang, justru kita itu harus menyombongkan diri kepada uang. Uang karakternya sombong, harus kita sombongi. Lah, orang yang merasa melimpah di hati, merasa kaya, merasa punya, mentalnya mental kaya, itu hakikatnya adalah orang yang sombong sama uang atau bermental majikannya uang. Karena yang namanya majikan, tidak ada yang tawadu, tidak ada yang andap asor dengan yang namanya pelayan. Majikan tukang nyuruh, ambilin itu. Tukang marah. Ya kan, nyuruh-nyuruh, marah ya seenak ya. Majikan kan aja gitu, ya enggak? Nah ini seharusnya kita memasang mental majikan di depan uang. Jangan kemudian kita malah merasa lemah hati di depan uang, jangan. Aduh, aku orang nggak punya. Itu loh. Aku merasa, itu kan orang termiskin di dunia. Itu mental orang merasa termiskin di dunia itu udah itu. Mental budak itu gitu. Budaknya uang. Harusnya sebaliknya, aku merasa orang terkaya di dunia. Seharusnya itu yang dipasang, merasa menjadi orang kaya. Ini. Jadi mentalnya mental lebih tinggi daripada uang. Jangan mental lebih rendah. Jangan ngasor sama uang. Tapi yang besar hati itu loh. Loh sekarang sombong sama uang itu dosa nggak sih? Tidak. Ya enggak. Karena apa? Kedudukan manusia memang lebih tinggi daripada uang. Kepala kamu coba. Kepala kamu saya injak, saya bayar 1 miliar, kamu mau nggak? Nggak mau. Nggak mau karena harga diri kamu lebih tinggi daripada Uang. itu. Harga diri kamu lebih tinggi daripada uang. Itu loh. Makanya karena harga diri kita lebih tinggi daripada uang, kita itu tidak diperkenankan untuk ngasor sama uang. Karena memang kita diciptakan lebih tinggi derajatnya daripada uang itu. Lah iya kan, pengemis aja yang ngasor sama uang, mereka nggak ada harganya. Itu loh. Disebut sebagai penyakit masyarakat. Karena mereka menjual harga dirinya dengan uang, dengan rasa belas kasihan orang. Gitu. Pelacur. Mereka nggak ada harga dirinya. Lonte. Ya no, itu kan. Lonte. Karena apa? Mereka menjual harga dirinya sebagai perempuan ditukar dengan uang. Ini. Ditukar dengan uang. Jadi harga diri kita jauh lebih tinggi daripada uang. Nggak bisa dibeli dengan uang. Lah kok kemudian malah kita itu merendahkan diri di depan uang, Kak? Sudah memasang level yang tidak pas. Katakanlah, ya, seharusnya yang namanya genting itu ditaruh di atas sebagai atap, ya kan? Kok malah kemudian posisinya ada di bawah, ditaruh di lantai? Ya berantakan kan? Genting soalnya loh. Kayak gitu. Spion seharusnya ada di samping, dipasang di atas kap mobil. Ya nggak beres kan? Itu loh. Sama kita disetting oleh Allah, kedudukannya itu tinggi. Uang ada di bawah kita derajatnya. Kayak gitu loh. Berarti ada di bawah kita. Loh kok kita kemudian ngasor sama uang ini? Karena berarti kita berada di bawah, uang ada di atas. Ini yang kemudian menghancurkan. Jadi pertama, kalau kita mau berkomunikasi dengan uang, hati kita mau berkomunikasi dengan uang, pasang rasa besar diri sama uang, pasang rasa gagah kepada uang. Itu loh. Dengan cara apa? Merasa kaya. Itu namanya rasa besar diri sama uang. Jangan merasa kecil, tetapi merasa besar.
Itu. Jangan merasa miskin tetapi merasa kaya. Ini adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan orang yang pertama. Kembalikan fitrah kita bahwa saya adalah majikan uang. Uang hanya pelayan saya, hanya pembantu saya. Dia berhak untuk saya perbudak, bukan saya sebagai budak. Ini ya. Itu kalau kita itu memasang mental kaya, perasaan berlimpah, ini kita itu kemudian akan disetting oleh alam semesta, akan menurut uang itu akan tunduk sama kita. Makanya banyak orang yang kemudian seharusnya dia itu menjadi pemimpin, tapi kemudian nggak punya karisma sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak bisa memimpin. Dia tidak bisa menempatkan diri sebagai seorang pemimpin. Itu loh. Contohnya yang namanya pemimpin ya biasalah nyuruh-nyuruh orang. Dia nggak berani nyuruh. Kira-kira gagal nggak dia jadi pemimpin? Gagal. Di sekolahan itu biasa ketua kelas ada temannya melanggar, dia nggak berani menegur, dia nggak bisa mengkoordinasi teman-temannya di kelas. Itu nggak berani mengkoordinasi, nggak bisa mengkoordinasi, berarti kan dia nggak bisa nyuruh, ya kan? Yang terjadi apa? Ya sudah hancur. Ya dibawanya sebagai kepala sekolah, sebagai kepala kelas, sebagai ketua kelas, ya bubar si siswa itu. Karena dia itu tidak bisa memasang mental sebagai seorang pemimpin. Mentalnya mental budak, mental pelayan. Bubar. Itu. Nah, kita itu harus mampu menempatkan diri sebagai majikannya uang. Kalau kita nggak mampu, ini pertama hancur. Makanya orang yang mentalnya miskin, perasaannya miskin, perasaannya itu, fokusnya itu saya orang kekurangan, sudah pasti dia itu menjadi budak uang. Itu. Kalau seorang ketua kelas tidak betah diikuti oleh anggota kelasnya ketika dia tidak mampu memimpin, uang berada dekat dengan orang yang tidak mampu memimpin dirinya, tidak mampu menjadi majikannya uang juga bubar, gak betah. Itu loh. Ya, sama uang kok seringnya takut. Lalu kita dengan uang itu derajatnya tinggi kita, kok kita takut dengan uang? Takut uangnya habis lah, takut nggak ada rezeki lagi lah, takut kehilangan lah. Dan itu mental-mental budak gitu. Loh, uang itu budak, mau ngikut sama kita, sementara mental kita mental budak. Bubar kan? Seharusnya si uang itu mentalnya sudah budak. Kita harus punya mental sebagai majikan. Ini baru kemudian betah, terjadi keseimbangan, keharmonian antara majikan dengan pelayan. Itu. Ini. Lah kemudian kalau kita mau berkomunikasi baik dengan uang, itu sesudah kita menghadirkan pelayan di rumah kita, di samping kita memiliki sifat sebagai seorang leader, sebagai seorang majikan, kita juga harus punya sifat asih kepada bawahan kita, kepada para pelayan kita kan. Harus welas asih, harus menghargai. Kayak gitu. Siapapun kalau tidak dihargai, tidak diberi welas asih, ya bubar. Nggak mau dipimpin. Walaupun oleh orang yang garang sekalipun, ya nggak betah. Itu loh. Karena berhadapan dengan lingkungan yang toksik. Nggak betah. Maka uang pun seperti itu. Uang kita toksiki, dia bubar. Itu. Sesudah kita memasang mental majikan, ya, kemudian kita harus memasang welas asih sama uang. Welas asih sama uang itu bagaimana sih? Ya kita memberikan penghargaan kepada uang. Uang itu diciptakan oleh Allah itu untuk mencukupi kebutuhan kita. Bukan diciptakan Allah untuk dikumpul-kumpulkan kemudian mengkayakan kita, bukan. Tapi tujuan Allah menciptakan uang itu adalah untuk mencukupi kebutuhan kita. Mencukupi kebutuhan kita berarti apa? Bisanya kebutuhan itu dicukupi apabila uangnya itu dibelanjakan. Kalau uangnya dibelanjakan, itu. Lah, kalau kemudian uang itu dikumpul-kumpulkan, ini bukan tujuan penciptaan uang, bukan untuk dikumpul-kumpulkan, mengkayakan kita, bukan. Itu. Maka ketika kita itu
uang itu dikumpul-kumpulkan, kita itu sudah mengkhianati terhadap fitrahnya uang. Sama aja lah, fitrahnya istri itu digauli. Kok kemudian ada istri tidak digauli? Kira-kira minta cerai nggak? Minta cerai. Karena fitrahnya itu digauli. Ada uang, fitrahnya itu dibelanjakan. Oh, malah dikumpulkan biar dia kaya. Udah uang, kamu jangan kemana-mana dong. Ayo, tetap sama aku. Biarkan saya kaya raya dengan kamu. Oh ya gitu kok. Digenggam kencang, dilekati kencang. Oh ya gitu kok. Kalau gak ada rasanya kehilangan banget itu loh. Ini model, ya, model perasaan hati yang seperti itu namanya perasaan hati yang tidak bisa welas asih dengan uang. Makanya orang yang welas asih dengan uang, dia itu mampu membelanjakan uang dengan baik. Tapi membelanjakan uang ini saja, kalau kemudian berlebihan, area berlebihan itu ngabur, ya namanya orang ngabur, orang menghargai gak? Iya. Nggak menghargai. Orang ngabur itu nggak menghargai sama kita. Itu. Jadi tanda orang yang tidak menghargai, dia itu akan mengerjakan apa yang menjadi kepentingan kita itu seenaknya sendiri. Tidak teliti, itu orang nggak menghargai sama kita. Lah, kalau kemudian kita itu tidak menghargai uang, tandanya kita ngabur membelanjakan uang. Loh, ngabur membelanjakan uang itu apa sih? Ya, uang digunakan untuk sesuatu yang kemudian tidak, digunakan untuk sesuatu, tetapi sesuatu tersebut adalah menuruti nafsu hedonnya. Menuruti kesenangannya sendiri. Pokoknya dia ngawur. Itu loh, ngawur. Sama-sama orang membelanjakan harta. Memang dia itu orang membelanjakan harta itu hakikatnya ya orang yang boros. Tapi kalau orang membelanjakan harta dengan rasa melimpah, ya, orang membelanjakan harta dengan rasa melimpah, ini yang kemudian disebut dengan nama dermawan. Tapi kalau orang membelanjakan harta dengan rasa ngawur, ini yang disebut dengan nama boros. Ini beda itu. Lah, orang yang membelanjakan harta dengan rasa boros, dengan rasa ngawur, ini ya kemudian disebut sebagai orang yang tidak menghargai kepada uang. Memberikan rasa welas kepada uang. Itu kita itu harus punya rasa etik, rasa etis, rasa beradab kepada uang loh. Demi menghargai uang supaya dia betah. Contohnya kayak gini. Ini ya. Kita seringkali menata uang. Ini kok kita menatanya itu acak-acakan. Ada bagian gambar Soekarno kayak gitu ya. Belakangnya kemudian dibalik kayak gini. Nah, misalkan kayak gini. Acak-acakan kayak gini. Ini kan sudah acak-acakan, namanya kita tidak menghargai uang. Makanya untuk menarik rezeki baik, kita itu memberikan rasa menghargai kepada uang. Dengan cara apa? Kalau menata itu yang rapi kayak gini loh. Nah, tertata rapi. Seret. Kemudian masukkan dompet. Ini bagian daripada menghargai uang, kita berkomunikasi, hati kita berkomunikasi dengan uang. Gitu. Sering ajak uang itu untuk bicara. Duit, kamu kok cantik ya? Itu, kamu kok cantik ya? Senyum lagi wajahnya. Ih, ya Allah, duit. Kamu besok datang lagi yang banyak ya? Melimpah ya kau. Saya gak usah kerja, tapi kamu datang ya? Gitu loh, ya. Dia ajak komunikasi, karena memang hati kita punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam semesta, baik itu yang hidup maupun yang mati. Ini benda mati emang, tapi bisa kita ajak komunikasi. Duit. Ya, kamu kok cantik ya? Gitu loh. Ini, ya Allah, besok kamu datang lagi yang banyak ya sama saya ya. Nah, gitu loh. Ini memang salah satu cara kita itu berkomunikasi dengan uang. Jangan kemudian uang di mobil aja acak-acakan. Kayak gitu ya. Di dompet acak-acakan nggak jelas kayak ginilah, di bus-bus. Ini namanya sudah menyampaikan uang. Kita tidak menghargai uang. Itu. Nah, rasa penghargaan kepada uang, ya, rasa menghargai kepada uang kini yang kemudian kita itu berkomunikasi baik dengan uang. Naruh uang di dompet yang rapi, naruh uang di celengan yang rapi, gitu ya. Kemudian uang-uang yang kira-kira kemudian menjadi berantakan seperti sampah,
ya dirapikan. Kita beri penghargaan yang tinggi kepada uang, karena sesudah kita membangun rasa sebagai majikan, kita kemudian jangan adigam, adigung, adiguna, jangan otoriter, ya, jangan kemudian seperti besi sama uang. Tapi kita harus ajak komunikasi dengan penuh rasa kasih sayang. Itu loh. Lah, kurang lebih orang kaya, bisanya mereka itu kemudian rezekinya kemudian melimpah. Itu. Dia tanam padi, ya padinya panennya melimpah. Punya buah-buahan, buah-buahannya itu melimpah. Kayak gitu. Punya mobil, ya mobilnya kemudian cantik-cantik, bagus-bagus. Itu loh. Itu kurang lebih mereka itu punya kemampuan berkomunikasi dengan uang. Merasa melimpah yang pertama. Rasa melimpah itu artinya rasa mampu sebagai majikan. Setelah itu mereka itu punya kemampuan welas asih dengan uang. Punya kemampuan menghargai dengan uang. Tidak sembrono. Termasuk yang sembrono itu dengan uang adalah membelanjakan uang tetapi dengan ngawur. Rasa ngawur beda dengan rasa melimpah. Itu ya, beda dengan rasa melimpah. Orang dermawan itu membelanjakan harta dengan rasa melimpah. Orang boros membelanjakan harta dengan rasa ngawur. Bedanya cuma di kesadaran, prakteknya sama, tapi kesadarannya yang kemudian beda. Itu kurang lebih cara kita berkomunikasi dengan uang. Ya, pertama, sadari bahwa kita adalah majikannya. Itu ya. Jangan mau asor dengan uang. Orang kasar dengan uang itu ya minta-minta, merasa nggak punya, akhirnya minta-minta, membebani orang lain, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang tidak punya rasa sebagai majikannya uang. Ngasor, itu loh. Kita harus gagah, aku sugih. Aku wong duwe. Aku orang punya. Saya orang melimpah. Ini majikan. Kemudian yang kedua, hargai yang namanya uang.